Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji syukur kasih setia Tuhan di setiap kita. Jumpa lagi kita dalam saat teduh bersama pada pagi hari ini. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman-Nya, mari kita memuji Tuhan dari KJ 431. Mari menjadi penjala orang. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu 27 Maret 2022 dengan tema Mencari yang Hilang. Firman Tuhan yang mendasari perenungan saat teduh kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3, dilanjutkan ayat 11 sampai ayat 32. Yang akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini bukalah hati dan telinga setiap kami agar kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3, kemudian dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
Ayat yang ke-11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu padanya, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yesa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengar atau membaca berita tentang kehilangan? Kalau kehilangan sepeda motor, STNK, kunci, atau yang lain, mungkin sering kita dengar dari radio. Namun, kalau kehilangan salah satu anggota keluarga, itu berita pasti menghebohkan. Banyak orang yang bertanya, mengapa kok bisa begitu? Orang yang di rumahnya apakah tidak memperhatikannya? Apakah sedang terjadi persoalan dengan anggota keluarga yang lain? Begitulah serunya kalau yang hilang itu salah satu anggota keluarga. Bagaimana Lukas menceritakan tentang anak yang hilang? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena Tuhan Yesus yang dianggap guru itu mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa, termasuk pemungut cukai. Tuhan Yesus selalu menceritakan tentang kisah anak yang hilang. Satu keluarga mempunyai 2 anak laki-laki. Suatu saat anak yang bungsu datang kepada bapaknya dan meminta harta milik yang menjadi haknya. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaannya di antara mereka. Setelah mendapatkan harta kekayaannya tersebut, anak bungsu menjual seluruh hartanya dan pergi ke negeri yang jauh untuk berpesta pora. Harta anak bungsu itu diboroskannya sampai hartanya habis. Dan ditambah lagi di negeri tersebut terjadi bencana kelaparan. Anak bungsu ini jatuh miskin dan akhirnya bekerja sebagai penjaga babi. Dalam keadaan yang melarat ini mulailah ia mengingat akan kondisi orang-orang upahan bapaknya yang berlimpah-limpah makanannya, sedangkan ia kelaparan di sini. Maka bangkitlah si bungsu untuk kembali ke rumah bapaknya. Ketika si bungsu menuju rumahnya, rupanya ayah telah menunggu lama di depan. Dan setelah tahu bahwa itu anak bungsunya, maka ayahnya lari untuk mendapatkan anaknya tersebut, bahkan memeluk dan menciumnya. Si bungsu mengakui kesalahannya dan dosanya. Ayahnya menerima dan mengadakan pesta untuknya. Datanglah si sulung dan merasa tidak terima dengan perlakuan ayahnya yang telah menerima si bungsu dan menyambutnya dengan mengadakan pesta baginya. Ayahnya datang kepada si sulung dan mengingatkan bahwa adiknya yang telah mati itu sekarang hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita merenungkannya. Pernahkah dalam hidup kita berusaha untuk mencari orang yang terhilang? Bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang berdosa? Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sering kami senang berkumpul dengan orang-orang yang sama baiknya dengan kami. Kami menjauhi orang-orang yang kami anggap sebagai orang berdosa atau orang yang tidak sederajat dengan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami dan perbaharuilah kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, meresponi firman Tuhan, hari ini kita mau mencoba untuk bergaul dengan orang yang jarang kita temui, atau mencari teman yang sudah tidak pernah
berjumpa lagi. Semoga Tuhan menyertai kita.